Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Perang udara semakin kompleks dengan melibatkan kekuatan teknologi maju dan penguasaan informasi. Konsep early warning dan first look first kill menjadi dua hal yang amat penting untuk bisa menguasai medan pertempuran dan sekaligus memenangkannya. Permasalahannya, bagaimana caranya mengumpulkan informasi situasi medan perang sebanyak mungkin, selengkap mungkin, dan seefisien mungkin. Konsep ini kemudian dirumuskan, sehingga informasi yang didapat bersifat menyeluruh dan dapat didistribusikan kepada sistem-sistem perangkat perang secara real-time. Salah satu elemen yang mendukung pada tercapainya keunggulan ISTAR atau Intelligence, Surveillance, Target Acquisitions, and Reconnaissance tidak lain adalah penggunaan pesawat Airborne Early Warning and Control atau AEW dan C. Pesawat inilah yang bila dianalogikan akan berperan sebagai menara kontrol untuk pengaturan semua perangkat perang, khususnya pesawat dan alutsista udara lainnya. Atau dalam bahasa lainnya, pesawat inilah yang menjadi pusat komando udara untuk wahana udara ketika melakukan sebuah misi. Pesawat AEW dan C bertugas memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai medan pertempuran. Radar terbang memiliki keunggulan dari radar yang ditanam secara fixed atau tak dapat berpindah yang ada di darat karena sifat pergerakannya yang sangat mobile. Sedangkan radar fixed, bila posisinya sudah diketahui oleh musuh, akan menjadi sasaran yang dengan segala cara akan dimusnahkan terlebih dahulu. Bahkan dalam kasus Israel melawan Mesir, radar buatan Soviet milik Mesir diculik oleh Israel. Keuntungan lainnya adalah kemungkinan deteksi yang lebih besar pada pesawat tempur yang didesain memiliki RCS kecil atau stealth, karena sisi atas pesawat tempur stealth biasanya masih ada kontrol surface yang memiliki RCS lebih besar daripada sisi bagian bawah. Dalam artian lain, radar darat lebih mudah dikelabui oleh pesawat stealth karena mereka mendeteksi bagian bawah pesawat stealth. Sedangkan radar yang dibawa oleh pesawat AWACS lebih mudah mendeteksi pesawat stealth karena bisa mendeteksi bagian atas pesawat yang biasanya tingkat RCS bagian atas pesawat siluman itu lebih besar daripada bagian bawah. Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini tengah menjajaki pembelian pesawat AEW dan C. Di samping itu, Indonesia juga berencana membeli jet tanker untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimum alias minimum essential force. AEW dan C atau AWACS. Sejatinya, kedua istilah itu sama saja artinya. Terminologi AEW dan C atau Airborne Early Warning and Control mulai muncul pada tahun 1970-an sebagai kelanjutan atau peningkatan kapabilitas dari fungsi AEW atau Airborne Early Warning yang merupakan generasi awal yang mulai muncul dari dekade 1950-an. Berbeda dengan AEW yang misi utamanya sekedar radar terbang, maka AEW dan C memiliki kemampuan kendali, eksekusi, dan manajemen pertempuran alias C2BM atau Command, Control, and Battle Management. Sementara itu, istilah AWACS atau Airborne Warning and Control System itu merupakan terminologi yang dipakai tatkala Angkatan Udara Amerika atau US Air Force memperkenalkan program pesawat peringatan dini pada dekade 1970-an. Dan sesungguhnya, istilah yang masih umum dipakai oleh praktisi industri pertahanan dan pakar teknologi aviasi militer adalah AEW dan C. Istilah AWACS sendiri lebih umum dipakai oleh kalangan militer Amerika dan media populer. Mungkin juga lantaran penyebutan di lidahnya yang lebih enak AWACS ketimbang AEW dan C. Berikut ini antara lain beberapa pesawat AEW dan C atau AWACS yang sudah operasional dan digunakan sebagai salah satu unsur kekuatan perang modern di beberapa negara dan layak untuk dipertimbangkan sebagai calon AWACS baru Indonesia. Boeing Etika Sentry. Inilah generasi pertama AWACS, sekaligus sistem yang kelak mempopulerkan istilah AWACS. Perannya amat vital sebagai koreografer udara bagi kekuatan udara adidaya Amerika. Perlu Anda catat dan Anda ingat, tak pernah Amerika mengirimkan kekuatan tempur udaranya tanpa pendampingan AWACS.
Meski sudah operasional sejak dekade 1970-an, namun secara teknologi tetap selalu di up to date, lantaran Amerika kerap meningkatkan kemampuannya secara berkala, terencana, dan berkesinambungan. Ciri fisiknya menjadi konfigurasi generik dan menjadi semacam patron bagi sistem-sistem AEW lainnya, yaitu keberadaan piringan radar yang digendong di punggung pesawat. Piringan yang tak lain adalah antena radar itu sendiri, terbungkus oleh material yang transparan terhadap gelombang radar. Selain harga yang mahal, penjualan Sentry kerap dibatasi oleh faktor politik yang begitu kental. Arab Saudi yang sukses mendapatkan restu membeli pesawat ini langsung naik status menjadi sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Kendati transaksi penjualan itu mendapatkan reaksi keras dari Israel, sekutu utama Amerika lainnya di Timur Tengah, yang merupakan seteru Arab Saudi. Operator dari pesawat ini adalah Amerika, Inggris, Prancis, Arab Saudi, Belgia, dan NATO. Harga per unit dari pesawat ini diperkirakan adalah 270 juta dolar atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Northrop Grumman E-2 Hawkeye. Kalau Angkatan Udara Amerika punya E-3 Sentry, maka Angkatan Laut Amerika punya E-2 Hawkeye. Peran dan misinya sama, hanya pangkalannya berbeda. Meski bisa dipangkalkan di darat, pangkalan utama Hawkeye yang kerap dijuluki Mini AWACS tersebut adalah di kapal-kapal induk Angkatan Laut Amerika. Meskipun jangkauan dan kecepatan terbangnya di bawah Sentry, daya endus Hawkeye tak terpaut terlampau jauh. Kapabilitas sensornya membuat Hawkeye menjadi indera utama bagi armada gugus tempur kapal induk Amerika. Dalam setiap pergerakannya, terutama memasuki zona rawan, Hawkeye kerap berpatroli pada jarak cukup jauh dari kapal induk yang bersangkutan. Ini memberi ruang dan waktu yang cukup bagi pesawat-pesawat tempur di kapal induk untuk bereaksi jika terdeteksi ancaman. Operator dari pesawat ini adalah Amerika, Perancis, Israel, Jepang, Singapura, Taiwan, Meksiko, dan Mesir. Harga per unit dari pesawat ini diperkirakan sekitar 176 juta dolar atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Boeing E767 AWACS. Inilah generasi terkini dari sistem AWACS karya Amerika. Pesawat ini dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan pasukan udara bela diri Jepang yang membutuhkan pesawat AWACS dengan kecepatan dan jangkauan terbang yang melebihi Hawkeye. Meski secara sistem sama dengan yang terpasang pada armada Sentry US Air Force yang telah di-upgrade, namun Jepang memilih platform lain yang lebih baru ketimbang Boeing 707, yaitu Boeing 767-200ER. Dari sisi kapasitas muat, Boeing 767 dipilih karena lebih besar dari Boeing 707. Pesawat ini memiliki lantai kabin 50% lebih luas dari Boeing 707 dan volume ruang yang lebih banyak 2 kali lipat. Perangkat radar yang digunakan pada E767 menggunakan multimoda, sehingga dapat memisahkan sasaran-sasaran di laut maupun permukaan. Radar dapat menyapu sasaran selingkup 360 derajat dengan jarak jangkau lebih dari 320 km. Jarak jelajah pesawat mencapai 10.370 km dan endurance selama 13 jam. Sedangkan MTOW mencapai 175 ton. Pengguna dari pesawat ini hanyalah Jepang. Harga dari pesawat ini tak disebutkan, mungkin karena produk ini dibuat khusus untuk Jepang. Saab REI. Sistem pesawat ini disebut sebagai salah satu AWACS yang tercanggih di dunia, di luar perangkat AEW dan C buatan Amerika. Mekanisme pemindaiannya sudah menganut teknologi terkini, yaitu pemindaian elektronis aktif atau AESA, atau Active Electronically Scanned Array. Pembuatnya mendesain REI sebagai sistem yang modular penuh,
sehingga bisa dipasangkan ke beberapa platform pesawat terbang berbeda tanpa perubahan berarti. Sukses secara operasional di Angkatan Udara Swedia membuat negeri itu mantap meningkatkan kemampuannya secara signifikan dan menawarkannya di pasar ekspor. Selain versi AEW dan C, pabrikannya juga melansir varian khusus untuk patroli maritim. Operator dari Saab REI ini adalah Swedia, Thailand, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan untuk varian R99 yang bekerja sama dengan Embraer Brazil dioperasikan oleh Brazil, Yunani, Meksiko, dan India. Harga per unit dari sistem ini tergantung request dari negara pembeli. Ingin ditaruh di pesawat apa sistem REI ini? Falcon Gulfstream G550 JAEW atau EITAM. Meski belum bisa menyaingi kelarisan REI, namun sistem AEW dan C yang satu ini disebut sebagai rival berat REI dari segi kecanggihan. Bahkan beberapa media menyebutnya sebagai yang tercanggih di luar Amerika. Falcon generasi terkini mengandalkan radar ELTA ELW2085 berteknologi AESA yang terpasang pada bisjet Gulfstream G550. Kesatuan sistem ini kerap dilabeli JAEW atau Conformal Airborne Early Warning lantaran radarnya terpasang menonjol dari tubuh, bukan berupa piringan di atas pesawat. Sebelum generasi terkini, Israel dan Chile mengoperasikan generasi pertama Falcon yang mengandalkan radar ELTA ELW2075 yang dipasang pada Boeing 707. Ciri fisik yang paling menonjol di generasi pertama ini adalah hidung pesawat yang tampak kurang proporsional lantaran bentuk tonjolan besar sistem Falcon. Kini tinggal Chile yang masih mengoperasikan generasi pertama dengan nama Condor. Sementara Israel sudah menggantinya dengan EITAM. Operator dari pesawat AWACS asal Israel ini adalah Israel, Italia, Singapura, Amerika, dan Australia. Harga dari pesawat ini masih belum terpublikasi secara publik oleh pihak IAI Israel. Boeing E-7A Widget-tail. Tak mau ketinggalan kereta melihat gencarnya Saab dan pemasaran REI dan kuatnya aura kecanggihan Falcon, Amerika Serikat kembali melansir generasi terbaru AEW dan C untuk pasar internasional yang dipasangkan pada platform Boeing 737NG. Radar yang jadi andalan bertipe pindai elektronis, yaitu MESA atau Multi-Role Electronically Scanned Array buatan Northrop Grumman. Boeing 737 AEW ini ditawarkan spesifik sesuai kebutuhan pemesannya, sehingga antara satu pemesan dan pemesan lain terdapat perbedaan spesifikasi elektronik yang berbeda. Custom sesuai dengan mau pemesan. Australia misalnya memesan spek khusus, sehingga berbeda dengan yang dimiliki Turki dan Korea Selatan. Kendati mission sistem utamanya tetap sama. Pesawat basis Boeing 737 dipilih jelas dengan pertimbangan yang matang. Sebagaimana diketahui, pesawat ini laris di dunia, spare part mudah diperoleh. Operator dari pesawat ini adalah Australia, Korea Selatan, Turki, dan Inggris. Untuk harganya, tergantung request dari pihak pembeli dan tidak disebutkan secara pasti. Berif A50 Mainstay. Konfigurasi yang dipilih Soviet yang lantas dilanjutkan Rusia untuk pesawat AEW dan C yang berkode NATO Mainstay tak jauh berbeda dengan yang dianut Amerika. Piringan radar yang berputar dipasang di punggung pesawat bagian belakang. Sebagai platform, Rusia mengandalkan basis pesawat angkut militer berat Ilyasin Il-76. Meski sering disebut jauh lebih inferior ketimbang E-3 Sentry, A-50 toh memiliki karir yang panjang.
Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya varian terbaru, A50U, pada tahun 2011. Sebelum varian berikutnya, yaitu A100 muncul. Selain Rusia, pemakai A50 adalah India dan Cina. Cina memasang radar buatan sendiri dan menggabungkannya dengan beberapa subsistem yang masih dipasok oleh Rusia. Sementara India mengandalkan radar buatan ELTA dari sistem Falcon karya Israel. Lagi, harga dari pesawat andalan Rusia ini tak pernah terpublikasi secara jelas. Yang terakhir, kira-kira mana AWACS yang cocok untuk Indonesia? Berikan jawaban Anda.